Ketegasan seorang papa. Keesokan harinya, menjelang jam makan malam, Darren kembali ke rumah. Kemarin seharian penuh dia menikmati dan sekaligus merayakan hari pertamanya menjadi duda dengan bersenang-senang bersama dengan Sandra. Apa yang dilakukan bersama Sandra cukup untuk membahagiakannya sekalipun dia harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Akan tetapi lantaran mata telah dibutakan oleh cinta, maka menggelontorkan uang usai memperoleh kenikmatan, badan pun tidak menjadi masalah buat Darren. Lagi pula, kekayaannya sangat banyak, mengeluarkan banyak rupiah untuk wanita dengan mudahnya bisa membuatnya gila akan Darren lakukan. Malam itu Darren datang ke kediaman orang tuanya, sekaligus dia pamitan bahwa lukanya sudah pulih. Gips di lengannya dilepas, bakal pria itu begitu keinginan untuk kembali ke apartemennya. Sebagai pria dewasa, hidup sendiri di apartemen jauh membuat bebas, daripada harus terus-menerus berhidup bersama keluarganya yang crazy rich itu. Malam Pak, ucap dan memberikan salam kepada Papa Jaya dan Mama Sasmita. Keduanya pun mengangguk. Lantas melihat penampilan Darren dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pria itu datang hanya mengenakan pakaian santai, berupa kaos oblong dan juga celana jeans pendek. Saat tengah memperhatikan penampilan Darren, Mama Sasmita dan Papa Jaya menemukan tanda merah di leher anaknya. Pasangan paruh bayi itu saling pandangan. Mereka sangat tahu bahwa anaknya pasti sudah melakukan tindakan amoral di luar rumah. Jadi, sejak pesan cerai kemarin, kau kemana saja? Tanya Papa Jaya kepada Darren. Darren nampak menggaruk tengkuknya sebenarnya tak gatal. Pria itu lantas mencari-cari alibi supaya orang tuanya tidak marah karena dia semalam tidak pulang. Oh, itu semalam Darren pulang ke apartemen, Pak. Jawabnya yang bohong. Dia memang pulang ke apartemen, tapi apartemen Sandra yang dituju, bukan apartemennya sendiri. Sebagai orang tua dan pemimpin perusahaan berskala besar, Papa Jaya mudah mengetahui mana orang berkata jujur dan mana yang berbohong. Pengalaman puluhan tahun mengelola perusahaan, bertemu dengan banyak orang, melakukan tender, membuat Papa Jaya bisa dengan mudah melihat seorang apakah dia tengah berbohong atau tidak. Pengalaman dan juga waktu yang panjang membuat Papa Jaya bisa melakukan profiling terhadap orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Sayangnya saat ini di hadapannya, anak kandungnya sendiri tengah berusaha bohong padanya. Papa Jaya lantas menatap Darren dengan sorot mata yang tajam. Darren, dengarkan Papa. Papa rasa sekarang waktunya bagimu untuk hidup mandiri dengan apa yang kamu kerjakan dan miliki berdasarkan penghasilanmu sendiri. Sebab sekarang kau sudah dewasa. Karena itu, Papa harap kau pun bisa berpikir dan bersikap selayaknya pria dewasa. Sekarang tolong kembalikan kartu kredit yang Papa berikan. Tim audit yang Papa miliki menemukan transaksi dalam jumlah besar dari kartu kreditmu. Dengar Darren, sejak kau masih kecil, Papa selalu berkata bijaklah dalam menggunakan uang. Jangan terlalu bolos. Jadi sekarang Papa minta kembalikan kartu kreditmu yang Papa berikan sebelumnya. Ucap Papa Jaya dengan tegas. Degas kesal, pria itu membuka kartu kredit miliknya, kemudian menyerahkan kartu kredit warna hitam dengan akses unlimited itu kepada apanya. Saat ini tentu saja Darren merasa kecewa. Kartu ini layaknya pintu Doraemon yang bisa mengantar seorang kemana saja. Dan kartu itu memiliki kekuatan dengan cukup menggesekkannya. Dan semua yang Darren mau bisa Darren dapatkan. Mendengus kesal, hanya itu yang bisa Darren lakukan saat ini. Dia merasa layaknya seorang petarung yang tak bersenjata. Tangan kosong saja lain dimiliki. Yang kedua, perihal di perusahaan. Saat ini kau memang seorang wakil direktur di sana, Darren. Akan tapi sejak awal Papa sudah berkata padamu bahwa sekalipun Papa yang berusaha dengan sepenuh tangan, tenaga, air mata, keringat, bahkan darah untuk membesarkan Jacob. Tapi sekali-kali perusahaan ini bukanlah warisan. Jika ahli waris yang Papa miliki ternyata soal dinilai oleh Dewan Direksi tidak layak untuk memimpin Jacob, maka Papa akan menyetujuinya. Ucap Papa Jaya yang tak kalah serius kali ini. Kebahagiaan kemarin yang Darren rasakan dalam euforia kenikmatan bersama Sandra sirna sudah. Kini dia kembali terus harus menerima kenyataan dengan sikap tegas ditujukan oleh apanya. Tapi Pak, ucap dan yang ingin menyela ucapan apanya. Sayangnya sebelum Darren meneruskan ucapannya,
Papa Jay kembali angkat suara. Jadi, mulai bulan depan tolong bekerjalah sebaik mungkin. Kalau kau tidak memiliki kompetensi dan kerjamu jelek, maka Papa tidak segan-segan menurunkan jabatanmu. Papa tidak masalah. Jika kamu harus kembali meniti karir di bawah, supaya kau tahu bagaimana usaha seorang karyawan untuk bekerja sebaik mungkin, hingga akhirnya mendapatkan promosi. 3 bulan ke depan, seluruh pekerjaanmu di perusahaan akan dipantau oleh tim audit keuangan dan juga tim dewan direksi. Jika hasil evaluasi yang kamu dapatkan jelek atau tak sesuai, maka kamu akan turunkan 1 level dari jabatanmu. Lanjut Papa Jay yang begitu serius dan tak main-main dengan ucapannya. Semua yang dapat lakukan untuk menempatmu menjadi pria dewasa dan bertanggung jawab. Masa remajamu sudah usai, Darren. Sudah saatnya kau serius dengan kehidupanmu. Apa pencapaianmu? Apa kegagalannya? Apa motivasimu untuk bangkit? Semua terus kamu mulai pikirkan. Sambung Papa Jaya yang memberikan nasihat kepada anaknya itu. Darren menghela napas panjang. Pria itu sungguh tak menyangka tujuannya pulang ke rumah justru akan mendapatkan siraman rohani yang panjang kali lebar, kali tinggi di hadapannya sendiri. Ini semua tidak adil, Pak. Kenapa justru saya Papa sedang menghukumku saat ini? Ucap Darren kesal. Sementara Papa Jaya hanya tersenyum. Bukan, Papa tidak sedang menghukummu sekarang ini. Tapi Papa sedang menempamu untuk menjadi pria dewasa dan bisa bertanggung jawab. Pria yang serius dan tidak gabah. Itu yang Papa lakukan. Sekarang Darren, semua fasilitas yang Papa berikan akan minta dari mobil hingga apartemen. Bukannya kau masih ada Papa tinggal di sini, di rumah ini bersama Papa dan Mama. Untuk mobil, kau bisa pakai 1 mobil Kijang Innova di garasi. Tidak ada lagi mobil mewah, mobil sport, atau yang lainnya. Untuk hal keuangan, hanya gajimu saja yang ditransferkan kepadamu setiap bulan. Cukupkanlah kebutuhanmu dengan gaji yang kau dapat dari hasil keringatmu. Ucap Papa Jaya. Darren semakin kesal dengan ucapan hapanya. Bagaimana mungkin semua fasilitas jet set yang dia miliki pada akhirnya akan diminta lagi oleh bapaknya. Pria itu nampak mengusap wajahnya secara kasar, kemudian menggelengkan kepalanya. Papa tidak bercanda kan? Tanyanya kepada sang papa. Apa menurutmu? Papa sudah bercanda? Tidak kau melihat kalau saat ini Papa serius? Jawab Papa Jaya memang terlihat begitu serius. Tidak ada candaan sama sekali yang pria itu berikan. Apa semua ini karena percayaan Darren? Tanya Darren sembari menerka-nerka apakah semua fasilitas yang dimiliki diminta kembali karena perceraiannya kemarin dengan Kanaya. Dengan cepat Papa Jaya menggelengkan kepala. Bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan perceraianmu dengan Kanaya. Hanya saja sudah sejauh lama Papa yang menempamu menjadikanmu seorang pria dewasa yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Hanya saja Papa masih merasa belum saat yang tepat. Sekarang kau sudah kian matang secara umur. Papa harap kau pun kian matang untuk aspek yang lain, Darren. Oh iya, dan tentang Kanaya, kau masih harus mendaftarnya setidak-tidaknya selama 3 bulan kan? Apa yang menjadi hak Kanaya itu? Pihak perusahaan akan memotong gajimu secara langsung dan berikannya pada Kanaya. Jadi kau tidak perlu repot-repot untuk mentransferkannya kepada Kanaya. Lagi pula Papa yakin bahwa kau pun tidak menyimpan nomor rekening mantan istrimu itu. Usai mengatakan semua itu, Papa Jaya berdiri dengan mengambil kartu kredit berwarna hitam dan kunci yang Darren yang tergeletak di atas meja. Pria parubaya itu kemudian melangkahkan kakinya melewati Darren, begitu saja dengan diikuti oleh Mama Sasmita. Sementara masih berada tempatnya, Darren nampak mengusap kasar wajahnya. Bahkan pria itu menggerutu dalam hati. Sial, apa untungnya aku pulang ke rumah jika hanya untuk mengambil semua fasilitas yang diberikan kepadaku? Kenapa? Papa sekali saja membuangku pergi jalan menjadi pria dewasa. Apa kurang dewasa tersebut sebagai pria dewasa? Pria itu menengok kesal dan memikirkan hilangnya berbagai fasilitas kelas sultan membuat Dan benar-benar harus gigit jari.